Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elizarti SPD, calon guru penggerak dari SD Negeri Kampung Paya, Kabupaten Aceh Selatan. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kawan saya, Pak Almisdahar bin LP SPD. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri Kampung Paya. Assalamualaikum Pak Almisdahar. Waalaikumsalam Bu Eli. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini insyaallah mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita akan adakan percakapan para observasi Pak. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Bapak. Baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan mengapa hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan Bapak, sebagai persiapan awal Bapak sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ya. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini? Ya, rencananya Bu, karena ini sudah berjalannya proses pembelajaran di semester pertama ini, jadi saya akan di kelas nanti akan menerapkan pembelajaran yaitu tentang garis bilangan. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama agar siswa mampu membuat garis bilangan. Kemudian yang kedua, siswa nanti kita tuntut agar sanggup membuat garis bilangan dari bilangan cacah, yaitu dari terkecil ke terbesar. Nanti intinya akan dapat dua tujuan pembelajaran, yaitu baik di pengetahuan maupun di keterampilan. Ya, Pak. Jadi ada dua ya Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini. Nah sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak inginkan di bagian mananya yang Bapak inginkan diobservasi nanti? Ya, di pertama kita akan mencoba nanti anak-anak supaya sanggup membuat garis bilangan di bilangan cacah Bu. Iya ya baik Pak. Yang keduanya Pak? Yang kedua, nanti tujuannya anak-anak bisa mempraktekkan atau membuat garis bilangan itu sesuai dengan jarak tingkatannya Bu. Misalnya dari terkecil ke terbesar itu jaraknya berapa nanti satu bilangan misalnya yang awal. Seperti contohnya dari bilangan cacah itu dari 0 ke 10 misalnya kita sampaikan dari 0 ke 10 yaitu 0, 1, 2 sampai 10. Nanti kita ambil jarak tingkatannya misalnya 2 pula Bu. Dari 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Seperti itu lebih. Oh ya baik Pak. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai yang pertama tadi adalah bagian aspek pengetahuan ya Pak, yaitu anak-anak mampu mengurutkan bilangan dari terkecil hingga terbesar. Dan bagian yang keduanya yaitu aspek keterampilan. Di mana nanti Bapak mengharapkan anak-anak mampu membuat sebuah garis bilangan gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, saya ingin mendengarkan juga bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Lanjut. Ya, jadi begini Bu. Untuk strategi,
saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Dan kita akan mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional anak. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok. Nanti anak-anak kita akan kelompokkan, bisa 3 kelompok. Kalau siswa saya bisa 3 kelompok. Sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya, serta untuk interaksi dan keaktifan siswa tersebut. Saya rasa seperti itu. Untuk modelnya tadi Pak? Kalau modelnya tadi PJBL. Oh iya. Model pembelajaran PJBL ya, Pak. Untuk metodenya sendiri Pak? Kalau metode pembelajaran saya akan menggunakan nanti yang bentuknya diskusi dan kerja kelompok, Bu. Tanya jawab serta penugasan seperti melalui di LKPD. Baik Pak, baik. Jadi rencana yang akan diterapkan di dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Pak. Menggunakan model pembelajaran PJBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan ya Pak. Betul. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas nantinya? Untuk media pembelajaran Bu, yang pertama saya akan menggunakan teks atau garis bilangan. Kemudian juga saya sudah menyiapkan LKPD-nya. Juga tidak lupa pembelajaran kita itu supaya menarik, kita akan siapkan slide PowerPoint-nya Bu, atau PPT-nya. Kemudian dibantu dengan fasilitas seperti laptop dan infocus. Iya, Bapak. Kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa begitu Pak? Rencananya kegiatan ini atau proses pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Kamis Bu, di kelas 3, yaitu di jam pertama. Kamis tanggal 28 Juli ini akan saya laksanakan di kelas 3 Bu. Iya baik Pak, nanti di hari Kamis depan di kelas 3 di jam pertama saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan lakukan supervisi kelas. Kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi nantinya di saat proses pembelajaran terjadi di kelas Bapak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh Bapak pengajar praktik kita, yaitu Bapak Ipan Suhendra ST ya Pak. Ya. Baik Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin Bu, dari percakapan hari ini saya pribadi dapat menggambarkan tentang bagaimana strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di hari Kamis besok di tanggal 28 Juli tahun 2024. Iya, Pak. Dengan metode yang akan saya pergunakan seperti yang saya sampaikan kepada Ibu tadi, dengan menggunakan PJBL, kemudian media yang saya pakai saat pembelajaran di observasi nanti yang akan dilakukan. Intinya saya mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari Kamis itu. Jadi sudah ada gambaran atau bayangannya. Metodenya sudah ada, LKPD-nya juga sudah disiapkan, kemudian penyampaian materinya juga sudah saya rancang sebagaimana kebutuhan siswa. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan para observasi ini. Dan sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis depan ya Pak.
Terima kasih sekali lagi Pak Sama-sama, ya. Bu. Demikianlah percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga di percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas semua? Baik. Baik semuanya ya. Sehat semua kan? Ada sarapan tadi pagi? Ada. Semalam ada belajar? Ada. Alhamdulillah. Dan kita hari ini sangat bersemangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita dapat hari ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang baik dan ilmu yang berguna bagi kita semua. Baik, semuanya yang akan dipimpin oleh kawan kita semua yaitu Akil. Silakan Akil. Baik, terima kasih pada Akil sudah memimpin kita dalam berdoa. Seterusnya kita semua mari berdiri semua supaya kita jiwa nasionalisme kita, semangat nasionalisme kita terjaga. Mari bersama-sama kita lakukan atau kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Lagu apa? Lagu Indonesia Raya. Cinta
Indonesia merdeka, merdeka, anakku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Gunakan Abid Akila Pranaja, Akila Zahra, Muhammad Arif Rahman, Maulidia Azara. Ya. Hanya harus ada sarapan supaya jangan muntah-muntah seperti di Zahra tadi kan. Muhammad Fadli, Muhammad Iqbal, Muhammad Rafa Al-Farisi, Nadia Fitri Wahyudi, Nur Fadilah, Nuril Mustajabah, Sakila Nur Jaida, Sakira Putri Delvi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran pada hari ini, tadi sudah Bapak absen sesuai dengan urutan nama masing-masing. Kemudian sekarang coba Bapak tanyakan dulu sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita. Ya. Tadi yang pertama Abid Akila. Awal apa namanya? Namanya abjadnya adalah apa? A kan? Akila. Abid ya, Abid Akila Pranaja. Masing-masing sudah tahu kan? Nah, kalau Nurul Fadilah berarti N. Nah, itu kalau nama kita sebagai manusia. Kemudian juga ada nama hewan. Ada juga nama hewan. Kalau A, apa hewannya? Nah, sekarang nanti kita coba masing-masing ya, sesuai dengan namanya masing-masing. Coba kita berdiri. Ya, berdiri lagi. Nah, sesuai namanya masing-masing. Nanti Pak sebutkan, dia sebutkan nama hewan. Bapak panggil namanya. Yang Bapak panggilkan namanya akan menyebutkan nama apa ya. Yang Bapak panggil namanya akan menyebutkan nama hewan sesuai dengan urutan namanya masing-masing. Paham? Arif paham? Ya. Kita mulai contoh dulu 3 orang. Abid Akila Pranaja. Nama hewan ada namanya ayam, ya. Sakira Putri Delvi. Ini yang cepat ya, supaya dapat giliran semua, ya. Paham? Fadli. Kenapa kambing Fadli? Bukan, tapi kita supaya kita mengenal nama-nama sudah siap? Macan, ya bagus. Nadia Putri Wahyudi. Apa Nadia? Nuril Mustajabah, coba. Saya tahu. Saya panggil. Gajah, ya sesuai dengan namanya masing-masing ya. Dah silakan dulu. Nanti diingat lagi di rumah. Diingat nanti di rumah. Kalau nama saya Iqbal tadi ya. Iqbal, apa ada nama hewan yang pakai I? Iqbal. Ya, ada ikan. Ya, paham kan? Nah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Sebelumnya pada pertemuan yang terdahulu atau yang sudah kita sampaikan, kita sudah mengenal tentang bilangan dari 1000 sampai 9.999.
pada hari ini kita akan belajar tentang garis bilangan, ya. Pada hari ini ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti setelah kita belajar, anak-anak apa semua mampu membuat garis bilangan. Lalu yang kedua, setelah kita belajar nanti, anak-anak bapak semua dengan semangatnya mampu membuat garis bilangan dari urutan yang terkecil ke yang terbesar. Paham kan? Sebelum kita mulai pada tugasnya nanti, kita lihat dulu video yang sudah Bapak siapkan, ya, disimak dan diperhatikan. Apa itu garis bilangan? Perhatikan videonya ya. Yaitu pembelajaran matematika kelas 3, tema 2, subtema 3. Sudah siap anak-anak untuk belajar? Baik, mari kita sama-sama belajar. Sebelumnya, anak-anak perlu mengetahui apa itu bilangan cacat. Bilangan cacat merupakan bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Kita coba buat bilangan cacat ya. Bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, 3, bertambah 1, 4, bertambah 1, 5, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan bilangan cacat. Mudah kan? Lalu garis bilangan itu apa? Garis bilangan merupakan salah satu penyajian garis yang mempunyai titik-titik yang mewakili bilangan dalam jarak yang sama. Itulah yang dinamakan garis bilangan. Lalu bagaimana jika kita akan menggambar atau membuat gambaran? Anak-anak harus menyiapkan penggaris. Kenapa kita membutuhkan penggaris? Supaya garis bilangan yang akan kita buat rapi dan jelas. Itu tadi garis bilang. Nah, sudah kita semua simak tadi videonya. Garis bilangan sudah paham semua kan? Nuril, garis bilangan itu apa tadi? Ya, kita masukkan bilangan caca yang dimulai dari mana kita mulai? Sakila dari mana mulai? Dari 0, dari bilangan 0 sampai seterusnya. Bisa kita ambil dari satu jarak, ya. Jarak tertentunya bisa ambil 1. Kalau kita ambil 1 berarti dari 0, 1, terus 2, terus Nurfadilah 3, terus Arif 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jaraknya kita buat satu-satu. Kalau mau kita buat garis bilangan dengan jaraknya 2, 3, coba Akila 4, 5 dan seterusnya bisa. Kita buat contohnya garis bilangan, kita buat jaraknya yaitu 10 bilang. Bagaimana contohnya? Coba Nuril. Contohnya 0, 10, jaraknya 10. Jadi berapa? 20, bagus Nuril. Nurfadilah 30, bagus Nadia. 40, Arif Rahman
Nah, ya Rizal perhatikan ya, ini jaraknya sudah 10. Kalau sudah 40 menjadi berapa? Menjadi 50 ya, bagus saya kira. Dan nampaknya sudah banyak yang sudah paham, hampir semuanya sudah paham ya. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok ya. Coba Iqbal, Arif, Kila dan Nurfadila itu Pak buat nama kelompoknya, satu kelompok ya. Nama kelompoknya yaitu audio. Nanti sudah Pak siapkan bahannya, kalian bisa mendengarkan videonya. Lalu kelompok kedua siapa? Nuril, Sakira dan Fadli. Nama kelompoknya kelompok visual. Nanti orang tua akan memperhatikan ataupun membaca ya. Bisa membaca, kegiatannya melalui membaca. Kalau tadi si Arif, Iqbal, Akila dan Nur Fadila, nanti dia akan menyimak video ya Akila ya. Perhatikan videonya nanti. Kalau Nuril, Sakira dan Fadli, dia tugasnya nanti akan membaca. Kemudian Sakila, Nadia, Akil dan Rafa, itu kita buat namanya kelompok kinestetik ya. Kinestetik ini nanti akan mempraktekkan sesuatu. Yakin bisa kan? Nah, ya. Udah. Ini Bapak bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok ya. Nanti bisa dilihat yang sudah Bapak sediakan ini. Ini ya. Videonya sediakan. Apa yang bagikan LKPD ini? Lembar kerja kelompok ya masing-masing ya. Tadi udah tahu kan nama kelompoknya? Coba diperhatikan di sini apa Kila, Nurfadila. Ya, apa yang kami nampak kamu tulis. Ya. Nah, yang pentingnya bilangan bulat yang mulai dari angka 0 tambah 1 itu tadi namanya apa? Jaraknya 1 berarti jarak ya. Tuh diambil satu ke semua satu jaraknya ya, dari 0 ke 1 berapa jaraknya? 1 dari 1 ke 2 berapa jaraknya? 1 2 1 semua tingkatannya 1 ya. Nah, coba gambar terus mana ya, buatkan garis bilangannya kita mulai dari berapa saya kira mulainya dari 0. Bagus. Ya, buat garis bilangannya jangan sampai ke sini. Yang itu ya, dimulai dari 0 ya. Dari 0 dimulainya. Ya, dibuat ini ya, kemudian ini ya, buat terus jaraknya 1 jarak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siswa akan memperlihatkan hasil kerja kelompok kami. Garis bilangan ini yaitu garis bilangan caca yang dimulai dari 0 sampai 10 yang memiliki garis Jarak satu bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Bagus, silakan duduk. Nah, itu tadi kelompok visual sudah memperlihatkan hasil kerja kelompoknya, yaitu garis bilangan. Yang diambil garis bilangannya adalah dari bilangan cacah yang dimulai dari 0 sampai 10. Sampai bilangan 10 ya, Bal ya. Sakila ya. Jaraknya tadi berapa? Satu bilangan. Kalau jaraknya 5, dimulai dari 0, 0, 5, 10, 15, 20, bagus Kil, dan seterusnya ya. Ini tadi dari 1, jaraknya 1, dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok visual, sangat baik ya, sangat bagus. Jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari garis bilangan yang kita ambil dari bilangan cacah yang dimulai dari 0 sampai 10. Nanti di rumah dilanjutkan lagi. Bisa dari 0 sampai 50. Dari 0 Nadia sampai 100 ya Kir. Dengan jarak yang berbeda. Jangan lagi satu jaraknya. Bisa kita buat jaraknya 2, 4 dan seterusnya. Jadi pada hari ini kita simpulkan sama-sama. Apa pelajaran kita hari ini? Garis bilangan yang kita ambil dari bilangan cacah. Bagaimana cara kita membuatnya? Kita mulai dari yang terkecil, yaitu bilangan cacah yang terkecil apa? 0, dari 0 sampai 10 atau seterusnya. Jadi garis bilangan itu kita mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nanti kita coba-coba lagi di rumah, itu kesimpulannya ya. Kemudian untuk pelajaran kita selanjutnya besok pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan pelajaran kita nilai tempat. Nilai tempat dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Yang dipimpin kembali sekarang siapa yang pimpinnya? Sakira ya. Nah, silakan pimpin Sakira berdoa. Di rumah diulang-ulang, dipelajari pelajaran hari ini tentang bagaimana kita membuat garis bilangan. Bagaimana kita tentukan garis bilangannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian jangan lupa untuk pelajaran besok. Apa pelajarannya? Nilai tempat. Sudah, boleh kelompok visual dulu pulang. Lanjut audio. Mana kelompok audio tadi? Belajar ya di rumah. Akila ya. Nah, kelompok kinestetik. Ya. Matali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elizabeth SPD SD dan kawan saya Amisdar Din SPD
dan pengajar praktik Surya STMPD. Kita kembali berjumpa dalam percakapan pasca observasi pada kegiatan guru penggerak Angkatan 10 SD Negeri Kabupaten Aceh Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Musda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Pak Musda? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya, kata Bapak sehat-sehat saja. Kita kembali bertemu Pak dalam percakapan pasca observasi yang observasinya sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu Pak. Jadi nih Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin, dan ini tujuannya Pak untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan beberapa waktu yang lalu. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah selesai melakukan pembelajaran di kelas beberapa waktu yang lalu? Ya, terima kasih Bu Eli atas kesempatannya, Pak Evan, selaku pendamping daripada Bu Eli. Perasaan saya setelah melakukan atau melaksanakan pembelajaran di kelas memang agak sedikit grogi-grogi Pak, karena namanya pun kita disaksikan oleh Ibu Eli selaku calon guru penggerak seperti itu. Namun dalam berjalannya waktu akhirnya sudah terbiasa dan lebih santai, lebih rileks dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya alhamdulillah Pak ya, walaupun agak grogi-grogi sedikit, namun berjalan dengan lancar dan bisa santai dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya baik Pak. Sekarang ini Pak, dari proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin, bisa Bapak ceritakan kembali Pak area pengembangan kompetensi apa yang sudah Bapak lakukan, kemudian seperti apa tahapan-tahapannya? Secara singkatnya Bu Eli, mungkin yang kemarin saya lakukan itu ada di pembelajaran kemarin ada 2 item, yaitu yang pertama pada areal pengetahuan dan yang kedua pada areal keterampilan. Di pengetahuan itu kita menuntut siswa agar mampu mengurutkan bilangan terkecil ke yang terbesar. Kemudian pada keterampilannya Pak Evan, saya selaku guru dan wali kelas meminta kepada siswa untuk mampu membuat garis bilangan di depan kelas, jadi papan tulis bisa kita buat. Kemudian langkah selanjutnya, yang pertama saya menyusun modul ajar atau membuat modul ajar FPP sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian membuat media pembelajaran, ini misalnya seperti PowerPoint teknologi bisa kita kembangkan untuk membuat suasana kelas itu lebih interaktif dan komunikasi dengan siswa lebih baik. Saya rasa seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi ada 2 ya area pengembangan kompetensi yang Bapak lakukan kemarin. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Dan juga untuk tahapan-tahapannya Bapak sudah membuat modul ajar atau LPP, Bapak juga sudah membuat media pembelajaran berupa PPT gitu Pak ya. Oke Pak. Baik, kira-kira nih Pak, proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin, sejauh mana nih Pak keberhasilan area pengembangan kompetensi yang sudah Bapak lakukan di kelas Bapak? Alhamdulillah Bu, secara keseluruhan berjalan lancar. Namun walaupun dikatakan bisa berhasil, namanya pun kegiatan proses pembelajaran, jadi ada permasalahan atau hambatan-hambatan itu tentulah terjadi dalam proses pembelajaran. Kedepannya saya mungkin harus memperbaiki ataupun hambatan-hambatan tersebut saya akan perbaiki di minggu kedepannya, mungkin bisa seperti itu. Iya Pak, baik. Kalau boleh tahu Pak, kendala-kendala seperti apa yang Bapak temui kemarin pada saat proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Jadi kendalanya Bu yang mungkin bisa
yang saya alami terjadi di kelas kemarin, bisa yang pertama kurang aktifnya siswa saya mungkin bekerja di kelompok, itu memang nampak sekali. Kemudian siswa itu kurang berpartisipasi terhadap kegiatan kelompok. Misalnya nanti di dalam satu kelompok itu ada 5 kelompok, tapi yang aktif ada tiga anggota, 2 anggota kurang aktif, seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi kendalanya itu masih ada beberapa siswa kurang aktif atau kurang berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau kerja kelompok mereka, begitu Pak ya. Kemudian Pak, terkait dengan kendala yang Bapak katakan tadi, apa yang akan Bapak lakukan agar semuanya dapat secara aktif belajar dalam kelompoknya? Kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan ke depannya? Yang pertama Bu, itu semuanya pulang pada kita Bu selaku guru, kan itu Pak. Yang pertama artinya kesiapan saya selaku guru dalam proses belajar mengajar. Jadi dari awal itu kita harus mempersiapkan, itu antisipasi kita. Kemudian pembelajaran yang kita sajikan itu betul-betul yang dibutuhkan oleh siswa, seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian minat belajar siswa harus kita sesuaikan juga. Itu mungkin yang akan saya tempuh di ke depan untuk menangkal kendala-kendala yang kemarin di observasi yang terlakukan yang Iya, jadi Pak, kedepannya Bapak akan lebih memperhatikan kebutuhan belajar mereka, begitu Pak ya. Kemudian kesiapan belajar dan juga gaya belajar siswa, begitu Pak ya. Selanjutnya pertanyaan saya Pak, kapan nih kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana-rencana Bapak tersebut untuk solusi dari permasalahan Bapak? Insya Allah Bu, karena ini memang terjadi di kelas saya, mungkin pada teman-teman lain juga terkas Jawa, jadi saya akan komunikasikan atau akan mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat seperti Pak Muswadi, atau mungkin bisa dengan skala yang lebih seperti di komunitas sekolah kita ada juga, bisa di hari Sabtu besok bisa ada kegiatan lagi, bisa kita bicarakan juga. Iya, berarti secepatnya ya berkolaborasi dengan kawan-kawan dari sekolah ataupun dengan kawan-kawan di KKJ, saya sama baik Pak. Kita sudah berada di akhir sesi Pak. Tadi merupakan pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan rencana Bapak ke depannya dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian juga proses pembelajaran yang Bapak lakukan ke depannya itu akan menjadi lebih baik lagi dan siswa jadi lebih aktif lagi. Jadi untuk hari ini Pak, sampai di sini dulu Pak ya. Terima kasih atas waktu Bapak untuk bercakap atas observasinya, dan saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat